Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara warga Gereja Kristen Jaiwetan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Suwito. Saat ini saya melayani di GKJW Jemaat Sambirrejo. GKJW Jemaat Sambirrejo berada di Desa Sambirrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang berada di lingkup pelayanan MD Kediri Utara 2. Selain induk, GKJW Jemaat Sambirrejo juga mempunyai 4 pepandan, yaitu Wonosari, Adan-Adan, Sumberbendo, dan Sumberjo. Tercatat jumlah warga jemaat keseluruhan 378 KK. Kami, Majelis Jemaat Sambirrejo, siap melayani ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disampaikan selamat hari Minggu dan selamat membangun ibadah pada hari ini. Bersama Jemaat Sambirrejo, ibadah Minggu ini menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh DPT sebagai wujud partisipasi iman GKJW terhadap himbauan pemerintah maupun PGI dalam masa pandemi COVID-19. Ibadah Minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Suwito MSI dengan iringan campur sari Gema Rahayu. Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita masuk di dalam ibadah. Ibadah kita saat ini adalah ibadah Minggu Prapaskah ketiga. Kristus telah datang ke dunia untuk memberikan hidupnya bagi manusia yang berdosa. Ia mau mengampuni setiap orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan disertai dengan pertobatan yang sungguh. Kidung kontekstual nomor 7 bait 1 dan 2, mari kita pujikan untuk masuk dalam ibadah. Menyata tresna kapara kagungan Nara sambi soka bunga Jasagi atebe sokwana Nara sambi soka bunga Jasagi atebe sokwana
Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umatnya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari sejenak kita mengambil saat teduh, kita hayati kehadiran Tuhan di dalam ibadah saat ini. Dan marilah kita lakukan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu Prapaskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini adalah ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Melalui tema ini kita diajak untuk senantiasa menggantungkan diri kepada Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Di kawala yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telalanya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah ini kita diingatkan sabda Tuhan yang tertulis dalam Yeskiel 18 ayat 30b yang demikian. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita dengarkan sabda Tuhan ini, tentulah kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Demikian juga kita belum bisa mengasihi sesama kita dengan setulus hati kita.
Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan-Mu, kami masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Namun kami mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam ibadah ini kami tidak membawa kebaikan kami, tetapi kami membawa dosa dan kesalahan kami. Karena dalam kehidupan kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Demikian juga, kami belum bisa mengasihi sesama kami dengan setulus hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kuduskanlah setiap kami, supaya kami layak dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mengaku dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia itu, akan memberikan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 bait 1 dan 2, Disalib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku
jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimampukan untuk memahami kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kudus dan sucikanlah nama-Mu, Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Izinkanlah kami bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, biarlah setiap apa yang kami terima boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Suwito, yang boleh Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu yang kudus. Biarlah setiap apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh warga Gereja Kristen Jawetan, dimanapun panjenengan berada, apa kabar untuk hari ini? Kami mengharapkan keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, tetap dalam kondisi baik dan dalam kondisi
sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saya bertanya kepada panjenengan semua, kira-kira mana yang panjenengan pilih? Untung atau rugi? Jika saya boleh menebak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentulah semua orang akan memilih yang namanya keuntungan. Tidak ada orang yang ingin dirugikan. Karena ini juga menjadi prinsip ekonomi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa dengan modal yang sedikit diharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya adalah bahwa pada umumnya orang akan mencari yang namanya keuntungan. Tentu itu bukanlah hal yang salah ketika kita hayati di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan dan yang memprihatinkan bagi kita adalah ketika simbol-simbol keagamaan, ketika agama itu dijadikan sarana untuk mencari keuntungan. Seorang yang bernama Sumanto Al-Khurtubi, seorang dosen antropologi asal Indonesia yang mengajar di King Fahd Petroleum University Arab Saudi, ia pernah menyatakan demikian. Bagi sebagian orang, agama adalah barang bisnis yang menggiurkan. Seperti ponsel, seperti mobil, dan komoditi yang lain. Agama dijadikan satu komoditi untuk mencari keuntungan, bahkan kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mencari artikel ini, sumantoalkurtubi.com, bisnis agama untuk kekuasaan. Tentu ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Inilah yang terjadi di lingkungan Bait Allah pada saat itu. Seperti yang diceritakan dalam bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada orang-orang yang berjualan di lingkungan Bait Allah pada saat itu. Mereka adalah penjual kambing, domba, lembu, burung merpati, dan juga penukar uang. Mungkin tidak ada yang salah dengan hal-hal seperti ini. Karena pada awalnya, apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Ketika Paskah menjelang, begitu banyak orang yang datang ke Bait Allah dari berbagai penjuru. Kalau misalnya mereka harus membawa hewan korban dari tempat mereka masing-masing, tentu begitu sulitnya. Dengan adanya kebijakan bahwa di sekitar Bait Allah boleh disediakan untuk hewan-hewan korban pada saat itu, tentu sangat membantu. Namun permasalahannya adalah bahwa ketika praktek jual beli ini dilakukan, yang terjadi adalah mementingkan diri sendiri. Banyak orang yang dirugikan. Banyak orang yang merasa berat. Mungkin dengan harga-harga yang sangat tinggi. Karena memang pada saat itu orang banyak berusaha mencari keuntungan di dalam praktek jual beli di sekitar Bait Allah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadikan keprihatinan bagi Tuhan Yesus pada saat itu.
Kalau kita perhatikan sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu tidak seperti biasanya, yang menunjukkan kelemah lembutan. Tetapi dalam cerita ini digambarkan bahwa Tuhan Yesus sangat marah. Tuhan Yesus sangat menentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena di balik itu semua ada upaya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan merugikan orang lain. Inilah yang terjadi. Sehingga Tuhan Yesus harus membuat cambuk, menjungkir balikkan barang dagangan mereka. Dan ia terlihat sangat marah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan apa itu bait Allah. Dalam teologi Perjanjian Lama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Hal itu dapat kita lihat misalnya di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang kedua. Di situ digambarkan bagaimana ketika Salomo selesai menaikkan doanya kepada Tuhan di bait Allah, Tuhan memenuhi rumah itu atau tempat kudus itu. Simbol kehadiran Allah. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, alasan Tuhan Yesus mengapa tidak setuju dengan praktek-praktek yang dilakukan. Dan dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat kata atau ungkapan bait Allah. Kata yang dipakai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita lihat bahasa aslinya, ada kata hiron, ayat 14, yang menggambarkan atau mempunyai arti struktur atau bangunan atau juga organisasi. Kata hiron itu di ayat 14. Demikian juga di ayat 16 dan 17, kata yang dipakai adalah oikon dan juga oiko, yang bermakna rumah atau keluarga atau persekutuan. Dengan penggunaan kata-kata ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa bait Allah itu bukan hanya dalam arti bangunan, tumpukan batu-batu, tetapi lebih dari itu. Kemarahannya juga memberikan gambaran bagi kita bahwa yang namanya bait Allah itu adalah satu persekutuan orang-orang umat percaya, satu keluarga, satu persekutuan. Inilah makna baru yang ingin disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ia memaknai bahwa yang dimaksudkan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Mari kita lihat, mari kita perhatikan tubuhnya, tubuh Kristus. Tentu kita diingatkan, apa tubuh Kristus itu? Bukankah tubuh Kristus itu adalah jemaat, persekutuan orang-orang percaya? Dan dari sini kita diajak untuk memahami bahwa tubuh Kristus atau persekutuan yang adalah bait Allah yang baru itu, inilah tempat Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam persekutuan. Tuhan hadir di dalam jemaat. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana sikap kita ketika kita berada di lingkungan bait Allah. Bagaimana sikap kita ketika kita ada di tengah-tengah persekutuan atau jemaat. Satu hal yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sangat marah ketika ada pihak-pihak tertentu, ketika ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk mencari keuntungan diri sendiri, yang berusaha untuk mencari keuntungan demi kepentingannya sendiri. Ternyata Tuhan Yesus sangat marah akan hal itu. Bait Allah yang seharusnya tempat untuk mengasihi Tuhan dan tempat untuk mengasihi sesama, pada waktu itu telah dicemarkan oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi peringatan bagi kita juga pada saat ini. Ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di tengah-tengah kehidupan bergereja, kita diajak untuk tidak mementingkan diri sendiri, apalagi mencari keuntungan di situ. Yesus sangat marah. Lalu apa yang ia ingin ajarkan bagi kita? Ketika ia menyebut dirinya sendiri, tadi dijelaskan bahwa Tuhan Yesus untuk merombak bait Allah, ia juga berkorban, ia menderita, ia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dari sini kita diajak untuk belajar dan menghayati bahwa di dalam persekutuan, di dalam bait Allah, dengan makna yang baru ini, kita diajak untuk menebarkan cinta kasih. Kita diajak untuk mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama. Bukan mencari keuntungan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan persekutuan kita. Bagaimana dalam kehidupan bergereja kita. Bagaimana dalam kehidupan bait Allah yang baru itu, yang adalah tubuh Kristus itu, kita menyatakan cinta kasih kita kepada sesama. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, terlebih di masa pandemi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semakin diajak untuk menghayati begitu pentingnya bagi kita untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama. Di lingkungan bait Allah inilah, di lingkungan persekutuan inilah, di lingkungan tubuh Kristus inilah, kita nyatakan kasih kita kepada sesama. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang mau berkorban, menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah yang menjadi dasar kita pula untuk senantiasa mengasihi sesama kita. Mari kita hargai bait Allah yang baru itu. Persekutuan kita, gereja kita, dengan mewujud nyatakan cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Mari kita mantapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat disilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi pemeliharaan dan berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kepadanya dengan didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Mazmur bab 100 ayat yang keempat, demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 450, bait pertama dan kelima. Hidup kita yang benar.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan selama kami membangun ibadah pada saat ini. Tuhan senantiasa menyertai kami. Demikian juga ya Tuhan, perkenankan kami memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih kami kepada sesama. Terlebih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini yang belum berakhir. Biarlah kehidupan kami dalam persekutuan adalah untuk mewujudkan cinta kasih kami kepada Tuhan, dan secara nyata kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Bapa di dalam surga, oleh karena itu, biarlah kami semua boleh dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Perkenankan kami pada saat ini juga berdoa untuk segala kegiatan yang dilakukan, baik di lingkup jemaat, lingkup daerah, maupun lingkup Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan. Kami mohon pertolongan dan kasih Tuhan, supaya kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan baik, dan kegiatan yang kami lakukan betul-betul menjadi berkat untuk seluruh warga Gereja Kristen Jayawetan dimanapun mereka berada. Berkati pula saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan, baik di lingkup jemaat, daerah, maupun lingkup Majelis Agung. Biarlah kami semua boleh melakukan pelayanan ini dengan sepenuh hati kami, yang semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Sampai dengan saat ini ya Tuhan, kami masih bergumul dan harus menghadapi persoalan yang belum selesai. Pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik penerapan protokol kesehatan, maupun upaya vaksinasi yang pada saat ini sedang dilakukan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati tim medis yang pada saat ini juga berjuang keras untuk mengatasi pandemi ini. Demikian juga pemerintah kami, pemimpin bangsa kami, yang juga berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan juga memberkati dan memberikan semangat bagi mereka di dalam perjuangannya. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, agar segera dapat menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Sebagai ungkapan syukur kami hari ini ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah terkumpul, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat milik Tuhan, maupun juga di lingkup daerah dan Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan. Berkati pula saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahannya,
dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, dalam setiap pekerjaannya. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Oleh karena itu sertailah langkah kami, agar kami senantiasa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Inilah kami, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini, dan kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima pengutusan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pulanglah dan lanjutkanlah tugas dan tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Marilah kita lakukan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Dan marilah kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 332, bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan.
Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala kelimpahan, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara. Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, senantiasa menuntun dan memimpin langkah kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber terang, senantiasa memampukan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk untuk mengambil saat teduh. Demikian ibadah Minggu Prapaskah ketiga hari ini. Semoga melalui ibadah kali ini kita semua terberkati. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.